imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Mas mau nanya, 300 dikali 5 berapa? Nyusul bapak 300 ngelaku. Iya. 1,5 warung ayo. Udah. Bagi saya nggak bisa ngitung-ngitung duit. Tapi teman-teman semuanya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah masih mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin. Allah masih mempertemukan kita kembali dalam kesehatan jasmani dan rohani. Oh iya, jadi di jokes itu kayaknya saya harus nyari-nyari timing di setelah Isya juga, bener ya. Kalau di asar saya mikir kalian punya kesibukan. Kalau subuh-subuh kalian nggak ada yang belum bangun. Aduh, susah juga ini. Apa mau jam 10 ke atas? Gokil banget gitu. Gadang gitu dah. Susah. Itu mas saya guys. Aduh. Kasihan yang wit. Oh iya. Kayak jam GoPlay aja loh. GoPlay itu oke, maybe deh. Bukannya belum bangun, tapi ada kegiatan habis subuh. Kalau pagi anak daring, yung kan kita subuh guys. Kayaknya yung kapan centang biru ujian aja udah masa yung belum. Gak apa-apa nggak centang biru di dunia, tapi centang biru di akhirat. Keren kali subuh aja yung biar juk sejam. Tapi kita nanti nggak masuk tema ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat kita tersampai. Meskipun kita bukan kayak Husain ya, meskipun kita nggak ada dzurriyyahnya dengan Nabi. Kalau Husain makan itu kakeknya ya. Kalau kita mah itu sebagai panutan kita, tapi bukan daripada itu semoga kita bisa berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau Husain mah itu kakeknya. Kakek kalau ketemu cucu senang banget gitu ya. Semoga kita juga nggak mau kalah gitu. Yang penting amal ibadah kita, salawat kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersampaikan kepada Rasulullah sebagai bentuk ungkapan rindu kita, ungkapan kangen kita kalau kita itu pengen ketemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita itu pengen mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Tapi ada beberapa bapaknya atau kakeknya yang Abu itu bapaknya. Tapi kemarin kita bahas tentang bagaimana cara kita untuk selamat dari jembatan Sirat, betul? Nah, sebelum jembatan Sirat ternyata salah. Ternyata kita harus membahas dulu di padang mahsyar. Setaga belum tidur. Aduh, gua lupa, aku udah tidur guys. Maaf ya, ini bukan aku lagi. Aku udah tidur. Ini kayaknya jasadnya Ustaz Agam aja. Ustaz Agam udah tidur nih, Mutia. Aku lupa, aku udah tidur. Iya guys ya, jangan panggil saya Ustaz. Ustaz tuh buat santri aja, tapi kalau kalian menganggap saya ini bukan saya. Ini udah ruh ini. Tapi teman-teman, jadi kemarin kita bahas tentang jembatan Sirat. Kalau sekarang kita coba bahas sebelum kita memasuki jembatan Sirat, yaitu ada namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu kalau kita paham bentuknya itu kalau disifati sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kayak tepung, bentuknya itu tepung diberi kayak adonan roti, cuma ada kemerah-merahannya. Jadi bayang nggak sih kalau kalian berdiri di atas tepung roti yang sudah siap jadi gitu. Cuman di atas daripada merah gitu, agak-agak merah. Jadi sifatnya itu begitu. Tanahnya itu kayak tepung. Pernah buat roti? Nggak terlalu lembek gitu, cuman kayak lembek. Pokoknya nggak terlalu lembek, cuman kayak lembek, kayak tepung adonan roti gitulah kalau sifat-sifatnya. Itu kapan kita berdiri di situ? Selama lembut, selama
tahun itu menunggu daripada hisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab di situ tuh bukan kayak saya pernah menyampaikan kemarin kan, ada tiga keadaan ketika kita nanti setelah kita meninggal, yaitu la yadhkur ahadun min ahad. Kita tidak kenal siapapun di antara sebelah kanan. Meskipun kenal, oh dia bapak saya, ya udah gitu, kita nggak punya kepentingan dengan dia. Yang kita pentingkan adalah diri kita sendiri. Kita bodoh amat sama sebelah kita, depan kita, belakang kita, sama kiri. Bahkan kalau kita katakan maaf, kalau misalkan kita satu liang lahat dengan doi kita yang paling kita cintai gitu, kita nanti dibangkitkan itu bukan nggak ada kita tuh udah gitu, bodoh amat, lu sendiri gue sendiri gitu. Kalau dengar kisahnya Romeo Juliet, meskipun kuburkan dalam satu kuburan, dibangkitkan itu kalau bisa pun satu kuburan, yang tadi katanya mereka itu akan mengatakan kita tuh bakal sehidup semati selalu bersama, bohong. Ketika di padang mahsyar nggak ada orang yang mengatakan sehidup semati, itu nggak ada. Bapak lupa sama anak lupa sama bapak, istri lupa sama suami, begitu seterusnya. Layat kerahadun ahad. Kita tidak kenal dengan siapa sebelah kita. Yang paling kita pentingkan adalah diri kita sendiri, dan kita tidak pernah mengetahui, dan kita tidak pernah melihat Allah itu murka semurka pada saat di padang mahsyar itu. Jadi Allah itu murkanya betul-betul murka, bukan Nabi itu murka, bahkan Nabi Adam terus sampai dengan Nabi Isa itu ketika melihat Allah murka kayak gitu tuh kaget gitu. Mereka mengatakan, saya tidak pernah menyaksikan Allah murka seperti murka pada saat hari ini. Jadi betul banget Allah murka pada saat hari itu. Enggak main-main Allah, sampai para Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Soleh, sampai dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad kan sudah tahu ya. Nanti kita bahas ini di sebelah di musola sebelah. Kita coba bahas lebih panjang. Nggak ada yang mengetahui kemarahan tentang Allah Subhanahu Wa Taala daripada pada hari itu. Jadi Allah betul marah ketika hari itu, sampai para nabi itu kaget gitu. Sampai para nabi itu, loh kenapa ini, kok kenapa ini? Itu marahnya Allah. Marahnya bagaimana? Marah Allah itu yang paling mengerikan bagi kita adalah ketika Allah sudah tidak mau melirik kita, ketika Allah sudah tidak mau berbicara dengan, bahkan disapa pun kita tidak, disapa enggak, diajak bicara enggak, apalagi cuma dilirik enggak. Itulah bentuk marah Allah yang paling luar biasa kepada kita. Maka orang-orang yang seperti apa yang bakal nanti mendapatkan hal seperti itu, mendapatkan kemurkaan Allah? Mereka yang tidak diajak bicara, mereka yang tidak dilirik, mereka yang tidak dipandang. Orang-orang seperti apa? Maka setidaknya kalau kata Rasulullah, ada beberapa golongan yang kata Rasulullah SAW diriwayatkan banyak hadis, itu mereka yang tidak dipandang, tidak diajak bicara sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika di padang mahsyar, yang pada hari itu tidak ada notabene-nya perlindungan di sisi Allah pada siapapun kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada hari itu Allah benar-benar murka. Maka orang-orang itu adalah mereka yang pertama itu adalah Syekhuz Zani, orang tua udah masuk umur tapi mereka hobi betul berzina. Yang pertama adalah Syekhuz Zani, orang tua hobi zina. Betul banyak kita nengok sekarang, ada berita bapak perkosa anak tetangga, padahal notabene mereka udah tua-tua. Dan kalau kita paham ini untuk yang laki-laki ya, Az-zina dainun wa qada'uh zina. Zina itu adalah hutang dan bakal dibayar lagi dengan zina. Kalau kamu, naudzubillah, kalau kamu laki-laki hobi betul zina, nanti itu sebagai hutang. Nanti bakal dikonten lagi balik sama Allah bentuk zina juga, bukan kepada kamu tapi kepada keluarga kamu. Bahkan kalau orang zina, bahkan kalau Imam Syafi'i itu ketika dengar kalimat zina itu mukanya tuh merah betul. Merah takut geram gitu. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan kalau ada orang zina itu mereka tuh akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada diri dia saja, akan tetapi tikus yang tinggal di dalam rumahnya, tikus yang numpang tinggal di dalam rumahnya itu terkena laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Tuhan yang memiliki rumahnya itu adalah pelaku zina. Makanya pertama jauhi daripada zina. Yang pertama. Yang kedua adalah pemimpin yang bohong.
Pemimpin yang kalau kampanye, kalau di depan rakyat mendendangkan lagu-lagu mesra, menyanyikan lagu-lagu indah, tapi di belakang rakyatnya nggak segan-segan mencekik, bahkan menghisap darah rakyat. Inilah pemimpin-pemimpin yang kalau baliho mukanya di mana-mana, di depan rakyat itu pokoknya kasih kasih cerita-cerita, kasih janji-janji yang manis gitu. Tapi setelah dilantik, setelah dia dapat kursi, tapi di situ malah menjadi kebohongan. Itulah yang mengerikan bagi kita. Yang kedua adalah pemimpin yang berbohong. Yang kedua apa? Pemimpin yang berbohong. Pemimpin zaman sekarang begitu kan. Sebenarnya bukan pemimpin yang kita mau seperti itu. Kita laki-laki, atau kita yang memimpin istri anak kita, atau kita yang memimpin anak-anak kalau kita ngajar di TPA. Pokoknya kita itu kan pemimpin semua. Tak apa yang kita pimpin, intinya kalau kita pemimpin bohong kepada orang-orang yang kita pimpin. Ini santri baru ya guys ya, jangan kita bully ya. Mutia, nanti kamu nanyanya kalau saya udah tidur atau belum, nanti agak jam 11 atau jam 12. Saya masih bangun. Dan nanti nanyanya kalau udah habis, saya jelasin. Yang ketiga adalah ini orang-orang di TikTok rame betul ini, udah miskin sombong, beneran ya kayak gitu. Orang yang gak dipandang, gak dibajak bicara, yang gak dilirik sama Allah ketika di padang mahsyar adalah orang yang tahu dia miskin tapi sombong. Kalau ada yang ngomong gak apa-apa jelek yang penting sombong, kayaknya masih agak mending ya. Gak apa-apa kalau emang jelek gitu, tapi dia sendiri kayak dia nge-pride diri dia gitu. Ini kalau udah miskin, padahal mereka tahu miskin itu identik dengan banyaknya ujian-ujian yang diterima, tapi di situ malah yang namanya adalah sombong. Miskin sombong, wah, tak kena tampol kepalanya guys. Bayang nggak tuh orang sombong tuh. Kalau kita naik sulit gaya elit, cakep. Miskin sombong, gimana tuh jadinya tuh? Lagu, iPhone Uci, semoga Uci diberikan iPhone, semoga Uci mendapatkan keberkahan berupa iPhone ya Allah, sesuai namanya. Orang miskin sombong, inilah orang-orang yang kalau kita paham mereka itu mestinya mendapatkan kesabaran. Sombong itu kan apa ya, tidak menerima nasihat, kemudian suka merendahkan orang lain. Itu yang sombong. Sombong itu nggak mau menerima nasihat, nggak mau menerima kebaikan, kemudian merendahkan orang lain. Berapa banyak sekarang anak-anak muda, jamet-jamet yang sosok elit sekarang itu kalau nggak demi menaikkan gengsi dia, agar dia itu dipandang orang berada gitu. Sampai apa? Ngerengek sama mak bapaknya. Mungkin nanti insya Allah di sini mah nggak ada yang ngerengek sama bapaknya. Kita sekarang itu kan tulang punggung semua guys. Sekarang itu ya waktu kan karya kita untuk cari. Orang miskin gitu, berapa banyak sekarang kita itu anak-anak kecil, anak-anak muda gitu, kalau nggak dibeliin motor saya mau kabur gitu. Miskin tapi sombong. Udahlah miskin tapi menghina gitu. Udahlah miskin suka merendahkan orang yang notabene itu sama kayak dia. Mestinya orang miskin itu identik sama ujian, dan mestinya mereka itu punya sifat sabar dan keikhlasan, tapi di sini mereka malah kayak sombong banget. Gak dibeliin motor, ibunya digorok. Banyak. Gengsinya selangit. Perasaan saya tadi Bagas Zilier ini udah ngasih tahu Mutia jangan tanya dulu kalau usah ngejelasin, tapi dia di sini nanya. Nggak apa-apa, manusia gitu guys ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ada namanya Al-Mannan. Al-Mannan itu apa? Mungkin saya sering kayak gini, mungkin teman-teman ada juga yang ngerasa kayak gini. Adalah mereka yang suka memberikan kebaikan. Mereka betul berbagi. Udah ngasih ini, udah ngasih 10.000, udah ngasih 100.000, udah ngasih sembako segala macam, tapi diungkit-ungkit. Ini namanya Al-Mannan. Orang yang udah ya kalau bahasa
maksud kita mah bukan gak ikhlas, dia ikhlas sudah ikhlas, alhamdulillah gue udah ngasih gitu. Tapi diungkit dia ceritain ke teman-temannya, bro senggol-senggol kan itu dulu gue pernah masukin kotak amal di situ, berapa bro, alhamdulillah 2.000 gitu, diungkit gitu. Kemudian dia baru cerita lagi ke temannya, bro tuh kemarin gue habis ngutangin dia gitu, habis pinjaman duit ke dia, habis ngasih sembako nih berapa beras gitu. Ini tuh namanya al-mannan. Mereka inilah yang tidak dipandang sama Allah, tidak diajak bicara sama Allah, tidak dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya betul mengungkit kebaikan yang telah dia berikan. Nah itu namanya al-mannan. Al-mannan. Yang ketiga, bukan main. Yang selanjutnya itu namanya al-musbil. Nah ini kadang-kadang saya tuh sudah berusaha juga ya guys ya. Namanya al-musbil. Musbil ini untuk laki-laki, coba, ini untuk perempuan juga. Coba aja pakaian itu, ini untuk laki-laki. Pakaian itu di atas mata kaki. Ini berupa kayak kain-kain sarung kita di atas mata kaki gitu. Isbal, agar tidak menunjukkan kesombongan dia. Tapi kalau misalkan kamu mempunyai cacat kaki dan kamu pengen nutupinnya, itu nggak masalah buat kamu kalau kamu pengen nutupinnya. Karena di sini ada beberapa ikhtilaf ya. Kalau kita nggak sombong kan nggak apa-apa. Padahal di sini Rasulullah mengatakan bentuk daripada isbal itu adalah tanda kesombongan. Ini banyak perdebatan. Makanya kadang-kadang saya itu masih punya jubah-jubah saya yang di bawah mata kaki. Tapi ketika ada orang yang mengingatkan itu isbal tuh, baru saya bilang barakallah. Doain saya biar bisa berdiri daripada isbal. Yang terakhir adalah mereka yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi mereka tuh berdusta. Ini poin terbesar. Mereka yang sumpah dengan nama Allah, demi Allah segala macam. Kadang-kadang kalau kita SD itu ya guys ya, cuma permasalahan buang angin itu sampai nuduh biar kita itu, ini kita pernah kejadian gini ya. Kita sampai biar kita nggak ketahuan, nanti kita dituduh kamu ini kan buang angin ya, kamu ketutkan demi Allah bukan gua gitu. Banyak ya. Apalagi ketika di pasar-pasar, mereka yang suka menggunakan kata Allah dalam sumpahnya, itulah mereka yang tidak dilirik sama Allah, tidak diajak bicara sama Allah. Inilah yang Allah katakan sebagai orang yang tidak diajak bicara ketika di padang mahsyar, orang yang tidak dilirik sama Allah ketika di padang mahsyar. Mereka yang hobi sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal itu juga perkara-perkara yang sebenarnya itu nggak perlu menggunakan sumpah-sumpah Allah. Waktu itu belum kenal ada. Kita sekarang nggak tahu ya. Tuh. Makanya sumpah Allah itu dipakai ketika memang betul-betul urgent. Contoh, kita dituduh zina. Makanya sumpah Allah itu dipakai banget ketika kita itu dituduh zina, kemudian tidak ada yang menjadi saksi kita gitu, atau memang tidak ada saksi bagi kita, orang yang nggak ada yang tahu, cuman wakafa billahi syahidah, cuman Allah sebagai bentuk yang menyaksikan kita. Maka di sini perlu namanya sumpah atas nama Allah. Tapi kita yang sekarang itu kenapa? Dikit-dikit sumpah Allah, dikit-dikit apa segala macam sumpah Allah. Inilah yang penting dari kita, jangan asal sumpah, jangan sembarang. Apalagi kalau itu cuman perkara yang sepele, yang mestinya nggak perlu pakai sumpah Allah. Yang kadang-kadang apalagi naudzubillah itu adalah perkara-perkara yang dusta. Kalau penting banget, urgent banget, ini harus menggunakan Allah biar orang itu percaya sama saya, maka gunakanlah di situ kalimat wallahi, demi Allah. Dulu saya hobi banget sumpah demi Allah, nggak ada kok gitu. Dulu saya hobi banget gitu. Tapi gara-gara tahu adalah orang-orang yang suka kayak gini, itulah yang gak dipandang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya dulu kurangin akhirnya sekarang alhamdulillah gitu. Jadi nggak langsung sembarang asal sumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita paham istilah kita sekarang itu apa? Tak kenal maka tak sayang, ya. Tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau dalam perihal dosa, tak kenal maka tak benci. Kita bakal bahas tak kenal maka tak benci. Maksudnya bagaimana? Kalau kita kenal sama dosa yang kita lakukan, yang tadi kita bicarakan, kita bakal benci. Loh kenapa kok kita bisa benci? Inilah yang menyebabkan kita tidak berbicara dengan Allah ketika di padang mahsyar. Inilah yang menyebabkan dosa-dosa ini. Sekiranya kita bisa benci dengan dosa-dosa ini, gara-gara dengan dosa-dosa ini kita nanti tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kenal maka tak benci. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bakal benci sama dosa. Kalau kita kenal maka kita bakal benci.
Jadi kan kita tidak berbicara dengan Allah ketika di padang mahsyar. Pada saat itu notabene kita tidak layak ahadun min ahad. Kemudian pada saat itu Allah itu betul-betul murka banget. Tidak ada kemurkaan pada hari itu kecuali Allah murka pada saat hari itu. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semoga kita terhindar daripada orang-orang yang dapat murka Allah betul-betul mengerikan ini. Semoga kita bisa menjadi hamba yang bisa ngobrol dan bicara dengan Allah, bisa pandang-pandang sama Allah, bisa dilirik sama Allah gitu. Kita kalau dilirik sama saya itu udah seneng banget kan? Ya enggak sih? Enggak lah, saya mah bukan apa-apa. Apalagi kalau kita cuman itu pun yang sama manusia gitu. Jangan saya deh, Pak Jokowi. Nah, kalau saya kan enggak juga gitu kan. Kalau Pak Jokowi kan baru tuh, antum gak punya alasan tuh. Tengok itu, kira seneng banget gitu kan, dilirik gitu, ini notice gitu segala macam. Tapi kayak kalau kita sama Tuhan, kita Rob kita gitu seneng banget. Jadi kita ada 6 golongan atau 7 golongan? 7. Emang saya kejelasin yang 6? Bukan, ini tuh yang 7 golongan itu yang mereka masuk surga. Ini mah nggak diajak sama orang ngobrol sama ini. Kalau 7 golongan beda lagi. 7 golongan nanti dipecah lagi. Kemudian di situ ada yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang penting. Itu guys. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Barusan ada 6 orang. Iya. Ini bukan maksud yang 7 golongan gitu. Ini maksudnya itu orang yang gak diajak ngobrol, bukan mereka yang nanti ketika di akhir zaman ada 7 golongan, bukan. Ini yang saya coba ambil mereka yang diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 6 gitu. Yang 7 beda lagi ya. Aduh guys, antum itu tidak judul ini guys, tidak baca judul kan. Capek. Jadwal jokes hari apa aja ini, makanya saya coba nyari jadwal biar bisa kita kajian rutin gitu ya, biar nggak kan sekali. Baik teman-teman semuanya, tapi enak aja yo pakai celana, meskipun enak memang apa yang dilarang itu enak guys. Inilah kita tuh jadi umat itu jangan sampai kayak yang nantangin apa yang telah disyariatkan kepada kita nggak mau. Itu alhamdulillah banget. Siapa nih yuk up YouTube ya? Saya belum up YouTube, saya bahkan murah-murahin ini dulu karena saya lagi fokus ngambil visa ya guys ya. Ternyata orang Mesir itu mandang harta, gila. Visa harus punya duit dulu di ATM kita. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf banget. Saya lagi ngumpul keluarga ya, ngumpul keluarga, kita belum masuk ke setengah jam, biasanya saya sampai 40-45 ya. Cuman di sini itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada lebihnya saya mohon ampun, karena ya jarang-jarang yang ngumpul keluarga ini, banyak banget, ramai banget, karena saya ini izin. Ya mohon pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jomblo. Yep.